Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih FTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali siang hari ini kita berjumpa di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kali ini bersama saya Ida Aisyah hingga pukul 2 siang nanti. Ya pemirsa, apa yang Anda lakukan ketika Anda mengalami suatu permasalahan atau barangkali hati Anda merasakan sedih, gundah gulana, atau mungkin merasa stres dan sebagainya? Apakah Anda melarikannya dengan makan sebanyak-banyaknya, dengan berolahraga, dengan berwisata, dengan marah-marah, curhat dan sebagainya? Nah, barangkali salah satu kegiatan yang bisa Anda lakukan adalah melukis, karena melukis kerap disebut sebagai media terapi. Terkait hal tersebut, siang ini kita akan banyak berbincang dengan dua narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik ya. Baik pemirsa, kita berkenalan terlebih dahulu. Tepatnya di samping saya ada Ibu Dr. Ana Rosmiati M.Hum selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain ISI Surakarta. Baik, kemudian di depan saya ada Bapak Amir Ghazali SSN MSN selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Seni Rupa dan Desain. Ya, alhamdulillah Ibu dan Bapak bisa hadir di studio MTA TV menyapa pemirsa semuanya dan nanti berbagi ilmu ya dan juga informasi ini terkait tema kita hari ini, melukis sebagai media terapi. Nah, sebagai awalan ya Bapak atau Ibu, sebetulnya yang disebut sebagai melukis itu apa dan bedanya apa sih dengan menggambar begitu? Terima kasih. Ya, saya gini, untuk melukis dan menggambar itu memang sebenarnya pada prinsipnya beda di medianya aja. Jadi kalau kita melihat atau merujuk ini asal kata itu melukis itu kan to paint, kalau menggambar kan to draw. Nah, ketika merujuk pada pengertian itu, to paint itu kan berarti menggunakan cat atau media yang basah. Pengertian cat kan pasti basah. Nah, kemudian to draw itu drawing, yang artinya di sini menggambar. Ya, alat-alat yang digunakan adalah cenderung yang kering. Jadi bisa menggunakan mulai biasanya sih pensil, kemudian ada alat pena itu. Kemudian spidol ini juga bisa digunakan, banyak lah yang penting itu. Nah, ketika itu penerapannya pada hari ini pun di masyarakat hampir itu tidak ada dibedakan. Itu sebagai alat ekspresi semua, media ekspresi semua juga sebagai media terapi. Jadi apapun itu yang intinya ketika di dunia seni rupa atau misalnya atau seni lukis khususnya itu hampir tidak dibedakan. Yang penting kembali kepada penciptanya, perupanya, bagaimana nyaman menggunakan media itu, bagaimana menguasai media itu, bagaimana dia bisa mengungkapkan ide dan gagasannya dengan menggunakan media seperti itu. Baik, tapi tetap saja ini ya Pak ya, bahwa tadi melukis itu memang secara umum lebih ke medianya ini memakai yang basah begitu ya? Iya. Jadi harus mungkin ada proses mencairkan bahannya terlebih dahulu. Ya, benar. Sedangkan mungkin menggambar ini tadi dengan spidol atau mungkin dengan pensil, kapur bisa juga ya. Baik, kemudian ke Ibu Ana, ini kalau terapi ya, terapi itu sebetulnya apa dan apa maksudnya bahwa melukis ini bisa sebagai sarana terapi? Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau terapi itu sebagai suatu pengobatan ya, pengobatan yang nanti terkait juga dengan diagnosanya ketika si penderita itu sakit, gitu nih. Jadi semacam alat untuk alternatif untuk sebagai media saja begitu. Jadi seni lukis itu bisa menjadi media terapi bagi seorang penderita. Ya, penderita itu kan banyak ya, misalnya penderita yang ada gangguan secara mental, gitu, secara psikis, kemudian juga mungkin depresi dan sebagainya, itu bisa nanti menggunakan seni melukis ini sebagai media terapi. Artinya bisa mengontrol secara emosionalnya. Iya.
apakah ini bisa diartikan bahwa terapi yang di sini ini maksudnya lebih ke yang psikis begitu ya? Bisa, ya, lebih ke psikis ya, karena terkait dengan emosional ya, ketika misalnya seseorang itu yang memiliki gangguan mental ya, jadi emosinya sering tidak terkendali, itu bisa dilakukan terapi dengan menggunakan media lukis ini. Artinya dengan melukis itu dia bisa mengontrol emosinya, karena melukis kan tidak mungkin dilakukan dengan cepat ya Mbak Ida, tetapi mesti dengan kesabaran, ketelatenan begitu, itu jadi bisa menekan emosional dari si pasien itu sendiri. Ya, baik. Nah, sekarang ini atau mungkin banyak juga orang yang merasa dirinya itu tidak pandai melukis, tidak bisa melukis, menulis saja jelek misalnya seperti itu ya. Nah, ini apakah untuk mereka ini pengecualian bahwa melukis ini bisa jadi sarana terapi? Siapa yang mau menjawab? Bisa jadi ya. Artinya sebetulnya mungkin secara alamiah saja ya. Secara alamiah itu bahwa semua yang lahir gitu ya, otomatis dia punya kemampuan untuk mencoret-coret ya. Kemudian nanti bisa dikembangkan menjadi sebuah gambar, kemudian menjadi sebuah lukisan. Jadi secara alamiah itu bisa ya. Mulai dari anak-anak kecil itu ketika misalnya diajak orang tua ke mall, atau bukan ke mall ya, misalnya ada acara apa begitu, dia kelihatan tidak kurang suka gitu ya. Ketika kurang suka, kemudian dia akan mengalihkan perhatian ya, entah rewel atau apa. Tapi begitu kita sebagai orang tua menyodorkan kertas, kemudian dengan pensil, warna atau apa itu, dia kemudian mulai ya mencoret-coret. Jadi sebetulnya itu sebagai media juga untuk mengalihkan perhatian gitu. Ketika seseorang sakit, mungkin dia butuh untuk menyampaikan apa yang menjadi perasaannya, apa yang menjadi yang dirasakan, sehingga dengan lukisan, dengan cara dia melukis tadi, kemudian dia bisa menyampaikan perasaannya itu dalam sebuah gambar yang kemudian mungkin dilanjutkan ke lukis begitu. Karena kalau lukis itu lebih penyelesaian dari sebuah gambar begitu tingkatannya. Baik. Kemudian secara lebih jauh lagi, ini sebetulnya apa saja manfaat melukis sebagai sarana terapi ini? Satu, mungkin bisa sebagai penekanan emosional ya, itu sebagai salah satu penekanan emosional. Kemudian juga ini pengendalian sistem saraf ya, ketika orang sedang gelisah, tidak nyaman ya, kemudian ada media sebagai tempat dia mengungkapkan, di situ bisa kemudian mungkin dari tangannya tadi yang gemetaran itu bisa kemudian lebih terkontrol untuk mencoret-coret ya, melukis ya, entah itu nanti hasilnya seperti apa, itu tergantung dari hasil imajinasinya itu. Kemudian juga sebagai tempat dia menyampaikan ekspresinya ya, misalnya hatinya itu sedang apa modinya, itu bisa terlihat dari ketika dia itu melukis tadi, akan terbaca dari situ ya. Kemudian juga ini tadi yang paling penting itu bisa menekan tingkat emosional ya, karena mungkin sumber dari penyakit itu juga salah satunya ketika tidak bisa mengontrol emosinya secara baik biasanya itu ya. Kalau orang itu terbiasa mungkin dengan mengontrol emosinya itu, sehingga relatif ya tidak akan, gangguan kesehatan itu tidak akan dialami. Tapi begitu sudah sering emosional, kemudian tidak hanya itu, sering tidak bisa mengendalikan diri ya, artinya tidak bisa menguasai dirinya, dia mulai ketakutan dengan apa yang terjadi pada dirinya itu akan menimbulkan dampak yang tidak baik di dalam kesehatannya. Baik, jadi termasuk mungkin kalau kebalikannya dari emosional, mungkin dia ada juga seorang yang tidak bisa mengungkapkan mungkin perasaannya begitu ya. Ketika sedih dia pendam, kecewa dia pendam. Ini bagaimana membangkitkan rasa yang terpendam itu, Ibu? Jadi supaya dia juga bisa mengungkapkannya lewat lukisan. Oke, yang tentunya kita harus menyiapkan moodnya ya. Ya, sama dengan
melukis itu sebetulnya sama dengan ketika kita mau menulis ya. Penulis ataupun pelukis itu sebetulnya sama. Ketika mau memulai aktivitas itu dibangkitkan dulu moodnya. Yang bisa membangkitkan tentunya diri kita sendiri, tidak orang lain ya. Jadi kita kemampuan diri sendiri, kemudian tentunya juga didukung oleh situasi yang kondusif ya. Artinya mungkin ketika seseorang itu sedang dalam suatu permasalahan, itu biasanya kan tidak suka banyak orang ya di tempat keramaian. Dia mungkin akan menyendiri gitu ya, menyendiri, kemudian mengevaluasi apa yang menjadi persoalannya dia gitu. Lah itu juga menjadi salah satu kunci penting ya ketika misalnya akan dilakukan terapi dengan cara melukis begitu. Ya, baik. Nah kemudian ke Bapak Amir ini ya, sebetulnya langkah untuk melukis itu pertama kali seperti apa sih yang bisa dilakukan? Ketika mungkin bisa sambil dipraktekkan ini ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi. Jadi apakah misalnya setiap orang bisa melukis? Pada prinsipnya iya bisa. Kenapa saya jawab seperti itu? Hari ini itu tinggal kemauan aja dari setiap orang itu kerso mboten badhe melukis kan. Ibaratnya seperti hari ini orang itu setiap orang kan bisa naik sepeda motor. Itu tinggal keberaniannya. Kalau dia tidak berani naik sepeda motor, tidak berani menanggung resikonya ya tidak bisa. Sama juga dengan berenang ya. Mau demikian. atau tidak gitu. Semua bisa. Cuma intensitas yang membedakan adalah intensitas mereka dalam melakukan itu. Mereka yang semakin intens itu akan semakin menguasai media itu. Ya, baik. Jadi katakanlah ada orang yang dia depresi atau mungkin tertekan begitu, kemudian dia nggak ada keinginan untuk melukis. Nah, ketika disuruh melukis justru bisa saja malah semakin tertekan ya, karena dia nggak ada kemauan. Bisa seperti gini, itu. beberapa itu juga memang mungkin tidak semuanya tertarik dengan lukis, tapi dengan lewat melukis itu memang ada beberapa. Saya punya mahasiswa bahkan dengan media lukis ini menjadi salah satu terapi dia. Jadi menjadi terapi dari apa ini? Dia memiliki jadi di permasalahan di keluarga. Jadi beban keluarganya itu di dia. Itu yang menjadi masalah. Jadi akhirnya di tugas akhir kemarin saya arahkan ya udah itu menjadi idenya dari berangkat dari sana. Kemudian dari sana coba kita eksplorasi. Apakah ketika Anda melukis nanti bisa nggak itu mengurangi dari bebanmu? Ternyata alhamdulillah bisa. Setiap melukis, Pak, saya merasa enteng setelah ini ada masalah ini gitu. Nah, setiap bahkan sampai ini tekan di pusing atau migrain seperti itu. Oh ya. Nah, mungkin dari contoh ini tadi apakah ketika melukis itu spontan saja dengan objek yang akan dilukis atau bagaimana ini, Pak? Mungkin kalau yang di mahasiswa saya dia kecenderungan spontan apa yang ada ini ya pengen dicoret-coret apa aja. Jadi tidak terbatas misalnya ada objek tertentu. Ya mau pohon ya pohon, misalnya mau tanaman atau tanaman batu itu ya juga itu. Silakan bebas saja. Karena banyak juga nih di kalangan kita yang melukis atau menggambarnya gunung, dua gunung tengahnya ada ini ya Pak ya, ada jalan gitu kan. Tidak apa-apa sebenarnya hari ini pun itu adalah bagian dari proses ya. Nanti dulu saya juga gitu menggambar itu selalu yang namanya ada gunung, sawah, matahari kan seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu orang kan tahu bahwa dia akan ini kalau berkembang banyak referensi atau literasi yang diperoleh itu pengalamannya didukung dengan pengalaman dia akan berkembang. Ya baik. Kemudian langkah melukisnya bagaimana ini Pak? Nah, gini, kalau saya sih kadang biasanya saya akan coret-coret misalnya sambil menunggu sesuatu atau rapat. Kalau misalnya itu saya juga sambil coret-coret. Mungkin Bu Ana yang sering melihat. Itu kalau saya mesti di catatan saya itu banyak coret-coret. Apapun yang ini saya mencoret. Jadi gini, di dalam mencoret-coret pun itu secara tidak langsung jadi saya garis membuat latihan garis juga. Kadang kan gini, tidak semua orang misalnya secara di dalam menggaris pun kalau tidak terbiasa kan jadi tidak bisa lurus seperti ini. Jadi di mahasiswa kami juga kami latih untuk membuat misalnya horizontal. Ini akan berbeda. Nah, yang tidak terbiasa seperti ini itu akan mesti bengkok ataukah seperti ini. Tapi kalau tapi kalau saya ya kadang ya seperti ini saya latih. Ini kalau tidak terbiasa kan juga susah. Bagaimana membuat garis ini?
Ini tinggal melatih ini. Di setiap saat saya pasti coret-coretnya iseng itu, seperti itu. Bu Ana mungkin tahu. Iya, saya pun juga sama Pak Amir. Nah, gini, sekarang sebenarnya di dalam menggambar pun juga sudah ada jenisnya ya. Kayak sekarang ada doodling. Jadi misalnya dia coret-coret apapun itu nanti bisa jadi apa. Ini kan lagi, ini sudah lama sih. Tadi di tempat kami itu lagi dikembangkan. Misalnya kalau seperti ini bisa jadi ornamen atau apapun sih misalnya. Atau bisa jadi binatang, entah ini binatang dari mana dan juga bisa. Iya. Kita tambahin aja misalnya di sini ada kakinya. Wah, kalau Apapun itu. sudah ahli ya apapun jadi ya. Iya. Ini tinggal nambah sini hiasan apapun bisa. Imajinasinya tinggi. Ini masuk doodling sih Mbak Ida. Doodling. Doodling. Jadi berangkat kemarin kami juga di Car Free Day ya Bu, yang anak-anak kami kan. Nah, tinggal coret-coret ini aja sebenarnya. Ini bebas sebenarnya. Kalau dari coretan ini apakah kita bisa mengetahui apa sih yang sedang dirasakan Pak Amir begitu? Mungkin Bu Ana yang karena yang riset. Gimana ini Bu? Apa ya? Tentunya kalau melukis itu yang bisa tahu betul apa makna dari lukisan itu ya yang pelukis sendiri ya. Kalau saya hanya bisa menginterpretasi ya ini Pak Amir baru banyak pekerjaan ini. PR-nya banyak. PR-nya banyak, baru banyak pekerjaan ini di kantor ya. Nah, gitu ya. Ini ayam kecil sedang makan ya? Nah, itu diinterpretasikan apapun monggo. Jadi prinsipnya ketika ini saya coret-coret ini nanti jadinya apa itu monggo. Saya paling membuat garis-garis seperti ini atau ini. Tapi entah jadinya apa, sebenarnya doodling itu kan seperti itu. Improve, lebih ke improve. Jadinya apapun, orang akan menerjemahkan apapun silahkan sebenarnya. Ini nanti tinggal nambahkan aja misalnya. Ya, ikan atau apapun. Ikan, ya. tapi kalau sepintas mungkin anak-anak lebih ke itu Mbak, unicorn. Paling coret-coret paling mudah. Nah, kalau pengen nanti divariasikan lagi, tinggal main blok aja. Intinya nggak habis-habis ya Bu ya? Iya, nanti main di teknik aksir aja ya Pak ya. Oke. Berarti memang ini tadi ya kalau langkah awalnya udah coret aja Coret gitu aja ya? kalau saya, apapun itu nanti bisa ini. Tinggal ditambahin apa, udah jadi gitu ya? Oke. Jadi intinya membuat sesuatu enggak perlu, wah ini harus bagus nantinya ini apik apa elek. Karena kalau bagus atau tidak nanti pikiran kita sudah dibatasi ya. Akan dibatasi itu engko dadine gak elek kan gitu. Belum tentu itu yang kita pikirkan itu akan membuat itu. Ya, berarti Itu kan pikiran aja sebenarnya, kekuatan pikiran, mindsetnya yang penting. memikirkan komentar orang lain. Iya, benar. Ini Benar. bisa tambah stres nanti Bu ya? Iya, nggak usah dipikirkan. Toh ini misalnya dipamerkan atau tidak, Mas, nggak harus dipamerkan, kan? Tidak harus dipublish. Tapi orang akan menghargai itu apa. Iya, ini ya pemirsa ya. Seperti ini. Coretan beberapa detik ya. 1 menit. Sudah jadi. Berdetik lah. Ya, jadi tadi ya langkahnya memang coret aja, kemudian nanti bisa berkembang begitu ya. Terserah mau jadi apa, tidak usah memikirkan bagaimana pendapat orang lain. Iya benar. Tidak usah. Lakukan Ini nanti, aja. Ya, ini nanti harus ada yang kasih pujian bagus, harus ada ini ya. Nggak boleh seperti itu ya berarti ya. Baik, itu ya. Kalau ini mungkin tadi orang itu kan mengalami berbagai macam kejadian gitu ya. Nah, contohnya trauma. Ini apakah juga bisa Ibu dengan menghilangkan trauma dengan melukis? Bisa, ya. Ketika misalnya seseorang itu trauma ya dengan mungkin dari suatu kecelakaan ya, misalnya. kecelakaan itu bisa. Artinya dia trauma itu kan dalam arti tidak bisa misalnya ya
tidak kecelakaan. Saya itu paling takut dengan ular. Ya. Jadi trauma karena Bu Ana ya? Iya, di rumah itu pernah kemasukan ular itu, ya saya sendiri yang tahu ya. Jadi untuk menghilangkan trauma saya sekarang ini, saya melihat gambar-gambar yang kaitannya ada ular begitu. Malahnya awalnya saya takut, ya takut begitu lihat gambar, saya buang begitu. Tapi lama-lama kemudian saya menikmati. Kalau saya takut nanti lihat gambarnya aja saya sudah shock gitu ya. Akhirnya saya sering malah kemudian membuat lukisan ini yang seperti ular begitu. Saya gambar garis-garisnya itu menyerupai ular. Nah, kemudian setelah itu menghilangkan traumanya, sekarang saya banyak mengakses gambar-gambar itu yang terkait dengan ular tadi. Sehingga itu bisa menghilangkan trauma saya. Mungkin juga itu bisa dilakukan oleh seseorang yang trauma di masa lalu, misalnya kecelakaan gitu ya, dia takut lagi untuk di jalan mengendarai motor atau mengendarai mobil, itu bisa kemudian dia menggunakan terapi ini ya untuk menghilangkan rasa ketakutan tadi. Karena sebetulnya melukis itu bisa kok mampu menenteramkan hati kita. Misalnya contoh aja, tidak usah jauh-jauh, saya aja. Ketika misalnya di posisi yang saya mau ada kegiatan apa atau rapat apa sambil menunggu atau mau presentasi apa, itu biasanya tangan saya juga tidak lepas gitu, ambil kertas saya coret-coret ya. Kalau saya memang bukan pelukis ya, seperti beliau yang handal Pak Amir, itu sukanya kupu, bunga, gitu ya. Iya itu senang ya. Kemudian jadi sebuah sebuah lukisan ya. Iya. Ya. Kemudian saya mencontoh beliaunya ketika mengasir itu mana yang teknik asirannya bagus, begitu saya contoh beliaunya. Karena kebetulan di ruangnya beliau juga banyak lukisan begitu. Ya, jadi mulai menyenangi begitu. Baik, ya menarik sekali. Nanti kita sambung di sesi yang kedua. Kita jeda dulu dan pemirsa tetap bersama kami di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Baik pemirsa, kembali di BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kita masih berbincang mengenai tema kita hari ini, melukis sebagai sarana terapi. Dan tentunya kita buka kesempatan untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553.000. Masih ada Pak Amir, ada Bu Ana dari ISI Surakarta. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Mampuni yang ada di Sukoharjo. Saya mau tanya, kata dokter saya terkena stroke kepala. Teman saya menyarankan saya untuk menggambar. Nah, pertanyaannya bagaimana langkahnya begitu? Ya. Langkah menggambar ini. Monggo Pak Amir. Gini, jadi pada prinsipnya menggambar itu nggak ada aturan lah. Pada prinsipnya selama itu tidak berdosa, lakukan aja Bu. Jadi gambar-gambar aja, yang pengen digambar apa aja, yang bisa apa aja, dicoret-coret misalnya di kertas itu, atau syukur-syukur Ibu punya kanvas, tidak masalah. Tapi kalau memang hari ini adanya kertas dan bolpen, pena atau pensil, silahkan. Jadi dipakai itu, yang penting Ibu bisa menuangkan, jadi mengekspresikan apa yang ada di pikiran Ibu. Kemudian bisa jadi misalnya ikuti aja gerakan tangan Ibu sebergeraknya, nggak usah lihat hasilnya. Nanti seiring berjalannya waktu, itu Ibu nanti menguasai pembentukan itu, garis itu kalau sudah menguasai ini luas. Jadi seperti Ibu dulu mungkin pernah naik sepeda, itu awalnya juga tidak bisa, menjaga keseimbangan itu juga tidak, susah sekali. Tapi kalau sudah menguasai, itu relatif lebih mudah. Ibu mau jumping, mau apapun, ngepot itu bisa. Nah demikian juga dengan melukis ini, ketika Ibu nanti awalnya dengan alat sederhana dulu, bisa pakai nanti pensil atau pensil warna, kemudian pakai spidol yang tingkat atau levelnya kesulitan. Jadi pensil itu paling relatif lebih mudah digunakan. Pensil itu kan ada pensil warna, meskipun pensil warna itu tidak bisa dihapus sih. Tapi nggak usah takut bahwa menggambar itu salah. Di dalam menggambar, melukis itu tidak ada salah yang dan benar. Seandainya itu jelek ya enggak apa-apa, itu apik aja, enggak ada ininya. Jadi enggak ada di dalam melukis, menggambar itu salah dan benar.
Jadi mungkin hasil akhirnya aja nanti saya yakin gini, apapun hasilnya seperti apa itu adalah karya ibu. Itu karya yang patut diapresiasi. Di sana ada apa hal-hal pemikiran ya, yang tidak bisa disampaikan secara verbal, yang tidak bisa disampaikan secara tertulis, tapi dalam bentuk ekspresi visual. Itu yang penting. Ya. Baik, ini juga termasuk mungkin penggunaan warna bebas saja ini Pak? Bebas saja. Apalagi pensil warna itu kalau yang mundut, yang apa ini kan banyak lah ya itu. Pilihan warna ibu yang mau warna apa, biru atau shocking pink atau apapun di sana yang disenangi. Kalau ibu-ibu kan biasanya yang merah, pink, shocking pink itu ya. Tidak apa-apa, itu gunakan aja warna-warna itu. Kemudian coret-coret nanti tambahkan. Bisa ibu nanti di googling itu, di doodling itu banyak orang-orang melakukan terapi seperti itu tuh banyak. Jadi tidak terbatas hanya kan saya bisanya belah ruwet. Nah, benang ruwet pun saya tadi itu misalnya jadi apapun bisa. Tinggal ditambahkan ibu bisa improve misalnya garis lengkung, garis lurus, atau misalnya gabungan garis lurus, lengkung atau kotak itu nanti bisa jadi apapun, tinggal ditambahkan apapun di situ. Baik, mungkin Bu Ana ingin menambahkan. Ya. Baik. Jadi sebetulnya ketika tadi nggih penderita gejala stroke atau sudah stroke ya, Stroke kepala. ya stroke kepala ya, artinya ada sumbatan mungkin di kepalanya ya. Jadi dengan gerakan tangan ini kan ketika melukis ya, itu otomatis kan tangan ini menjadi lebih lemas ya, jadi tidak kaku ya, karena ketika penderita stroke itu kan lebih harus banyak melakukan aktivitas gerakan. Tidak langsung secara frontal ya, artinya pelan. Melukis ini kan pelan ya, artinya pelan ya, ada dia bisa menggambar garis ya, dari garis itu nanti bisa terimajinasi apa lah, itu ini kan pelan-pelan melatih sarafnya ya, sehingga kemudian nanti dia bisa menggerakkan dari tangannya begitu. Yang saya lihat di teman atau tetangga yang menderita stroke itu yang tingkat kesembuhannya tinggi itu sering saya lihat itu kalau pagi hari itu dia beraktivitas ya. Aktivitasnya ya olahraga kecil-kecilan gitu ya, berjalan pelan-pelan, menggerakkan lah. Mungkin biar tidak bosan di rumah itu otomatis dia bisa ini tadi dengan cara melukis yang sesuai dengan moodnya, hatinya, kepingin apa gambarnya. Kalau tadi saya sukanya kan bunga ya, sama kupu-kupu ya. Kalau dulu masih kecil itu ya itu tadi pegunungan ya, itu sawah ya. Lah, saya menerjemahkan verbalnya Bu Ana, visual. Ya. Bu Ana senangannya bunga. Iya. Ya. Tidak apa-apa, langsung sambil anu Mbak Ida tidak apa-apa. Iya, baik. Ya, kemudian tadi ya bahwa semakin banyak bergerak ya ini dengan proses tertentu begitu ya, nanti bisa mempercepat penyembuhan daripada mungkin orang yang sama-sama stroke tapi dia jarang beraktivitas begitu ya. Nah, kemudian untuk pemilihan waktu dan tempat terbaik ini di mana dan kapan, Bu? Ya. Kalau waktu terbaik dan di mana kapan tidak secara ya, artinya tidak settle ya. Tapi paling tidak di waktu hari itu akan lebih baik, misalnya melakukan aktivitas gerakan itu, karena di pagi hari mungkin di antara sebelum beraktivitas itu ya pagi ya, tidak lebih dari jam 9 itu akan baik untuk olahraga tubuh ini ya, karena melukis ini juga bisa salah satu olahraga, karena jari-jari kita kan menjadi lemas ya. Terus kalau tempat ya sesuai dengan keinginan dari pasien saja. Kalau merasa nyaman di ruangan sendiri, ya artinya tidak dilihat orang ya. Kemudian dengan medianya tadi bisa kanvas ya, bisa sambil duduk. Mungkin ada yang penderita itu bisa duduk ya, artinya dia bisa melakukan aktivitas tapi mungkin terbatas pada saat berjalan ya, terbatas pada saat dia menggerakkan tangan, itu bisa duduk dengan posisi yang santai ya, atau mungkin tergantung keinginan aja, atau tergantung dengan kondisi aja. Bisa jadi juga sambil mungkin kepingin berbaring, begitu juga bisa. Ya, tapi mungkin serilek mungkin dia melakukan aktivitas melukis itu tadi. Karena sebetulnya proses lukis itu kan nanti proses akhirnya itu kan hasil dari finishing dari menggambar ya, artinya ditambah dengan kreativitas dari dia sendiri, kepingin di finishing seperti apa, dari mulai
warnanya, dari mulai hasil gambarannya akan berbeda dari menggambar. Jadi menggambar sama melukis itu kan berbeda. Kalau gambar itu mungkin sesuai objeknya. Tetapi kalau di dalam melukis itu mungkin akan berbeda dengan objeknya karena ditambah dengan imajinatif dari si pelukis itu sendiri, ditambah lagi dengan pewarnaan ya. Pewarnaan tentunya mungkin dengan suasana hati. Kalau lagi seneng ya warnanya biru begitu ya. Biru, hijau, yang saya tahu dari anak-anak itu kalau lagi seneng kan gambarnya bagus warnanya. Tapi begitu mungkin dia menyimpan sesuatu permasalahan, terekspresi dari gambarnya yang mungkin agak gelap-gelap gitu ya. Saya tanya ini apa ini? Nah, akan terjawab dari situ. Ya. Baik. Nah, kadang kan orang melukis itu juga dipengaruhi dengan lingkungannya, dengan apa yang dia lihat sehari-hari. Nah, kalau seperti ini, bagaimana dia bisa menuangkan perasaannya begitu kan? Di pikiran dia mungkin ya hanya objek yang sering dia lihat, misalnya dia nonton film apa, sering lihat gunung, ya udah yang dilukis itu. Kemudian ini tadi untuk perasaannya bagaimana tetap dia bisa menuangkan begitu? Ya kalau misalnya seperti yang tadi kita ngobrol ya Mbak, kalau kecil kita itu gambarannya itu cuma sawah, gunung, karena yang dilihat itu saja. Tapi menginjak berjalannya waktu ya, kita punya pengalaman pergi ke suatu tempat ya, pada akhirnya kan gambarnya jadi variatif ya. Mungkin bagi yang seorang seniman sendiri, pelukis, dia akan sering ke pameran, ke galeri, di situ kan banyak karya-karya ya, sehingga menjadi imajinatifnya. Atau tidak jauh saja ya, misalnya anak-anak, saya perhatikan anak-anak saya sendiri begitu ya, dia akan menggambarnya itu ketika disuruh gurunya sesuai dengan tema, dia menggambar tema. Tetapi kemudian gambarannya itu akan berbeda ketika dia itu suka melihat animasi ya, atau kemudian dia punya hobi jalan-jalan tadi ya, misalnya pagi hari atau apa, nanti gambarannya akan berbeda. Tadi yang dilihat objeknya itu misalnya capung ya, dia akan menggambar capung gitu. Jadi tergantung juga pengalaman dianya pada suatu tempat begitu ya. Baik. Ini pemirsa juga bisa melihat ini di layar, Pak Amir juga masih proses melukis ya. Saya hanya lihat separuh sih. Ini apa ini? Ada kupu-kupu ya, ada kupu-kupu, ada bunga. Apalagi nih Pak Amir? Ini makanya ini bebas saja, ini mau diterjemahkan ini bisa jadi batu. Ya kalau dilihat memang awalnya tadi hanya mencoret-coret, kemudian timbul imajinasi yang lain, semakin dikembangkan begitu ya. Semakin hidup nanti. Semakin hidup. Ya ada pewarnaan. Baik. Kemudian bagaimana sih Bu cara kita mengetahui perasaan orang lain, kemudian apa yang terpendam di orang lain itu dari lukisannya, mungkin dari bentuknya atau warnanya seperti itu? Bisa sebetulnya, tetapi ya itu tadi Mbak, kembali yang bisa mengartikan hasil karyanya ya si pelukis itu sendiri ya. Tapi mungkin beliaunya Pak Amir yang sering berinteraksi langsung dengan mahasiswa itu, beliaunya mungkin sudah bisa tahu ya bahwa ini yang dirasakan mahasiswa saya ketika praktek melukis itu. Beliau sebagai dosen lukis pasti akan paham. Tapi ya kembali lagi, karya seni itu yang bisa tahu itu ya yang melukis. Ya, penciptanya sendiri, pelukisnya ya. Kita hanya bisa menginterpretasi, artinya hanya sesuai dengan interpretasi kita sendiri aja. Misalnya kayak bunga tadi ya yang dilukis Pak Amir. Saya suka dengan bunga itu ya. Itu mencerminkan ternyata saya itu memang hobi koleksi dari bunga beneran di rumah begitu ya. Iya. Kemudian kupu mungkin menyiratkan ini perasaan saya baru senang begitu. Tapi begitu saya melukis yang mungkin agak kalau saya nggak senang itu melukisnya wajah begitu ya. Malah tidak suka. Iya. Begitu saya tidak suka hati saya baru tidak nyaman itu saya suka melukis wajah. Gitu ya. Kalau sedang tidak suka berarti nanti wajahnya juga sedih. Iya. Gitu. Tapi ya? kalau baru seneng itu ya itu bunga. Kupu ya, kupu-kupu sama bunga itu favorit saya ya. Jadi dulu waktu anak-anak itu suka Bu bikinin gambar gitu ya,
gambar saya itu. Kalau sedang senang. Iya. Tapi kalau lagi nggak suka ya coretan saya itu muka gitu. Iya. Kalau apa tadi misalnya Ibu sedang tidak enak hati kemudian melukis wajah, ini apakah setelah melukis juga merasakan kayak hatinya lebih lega gitu? Ya, biasanya begitu. Ya, jadi begitu sudah selesai ini kayak cerminan ya, udah lega begitu. Ya, sering saya lakukan itu. Ya. Kemudian Ibu ini bisakah kita itu menerapkan kegiatan melukis untuk sarana terapi bagi anak-anak di bawah umur, dan ini bagaimana caranya? Bisa. Misalnya di bawah umur, di bawah 5 tahun iya, misalnya? Misalnya maaf ya, khusus misalnya penderita autis, itu kan dia konsentrasi hanya pada satu fokus ya, objek ya. Itu bisa ketika misalnya itu difokuskan untuk bakatnya itu dialihkan ke lukis, itu bisa. Oh, ya, gitu. Bisa ya, dengan cara yuk menggambar yuk atau melukis yang kamu sukai, objeknya terserah itu. Dia akan nanti ekspektasinya kan sangat tinggi, anak-anak yang autis itu biasanya. Dari sebuah garis itu dia nanti akan tergantung ekspektasinya mau dibikin pesawat atau dibikin apa, bisa. Kemudian terus anak-anak yang hiperaktif ya. Hiperaktif itu kadang kan bagi orang tua kadang kalau yang tidak paham kan dianggap merepotkan ketika diajak pada suatu tempat yang dia tidak bisa anteng ya. Itu kemudian mesti orang tuanya membawakan ini tadi seperangkat alat gambarnya. Bukan kemudian alat ya. Itu biasanya dia langsung di situ anteng ya, coret-coret gitu. Bisa untuk terapi. Juga sama anak yang ini Mbak, mungkin perkembangannya agak lambat ya. Motoriknya tangannya gitu kan, ada fase-fase perkembangan ya, anak itu mulai tangannya bisa digerakkan, mulai tangannya bisa suka kadang dengan temannya usil ya, blok begitu. Anak kecil itu sebetulnya bukan nakal sih, tapi itu perkembangan dari motorik sarafnya. Nah itu misalnya yang mengalami keterlambatan itu bisa nanti diajari untuk memegang pensil, karena pada dasarnya tetap kan diajari dulu ya. Diajari dulu ya. Mungkin bisa tekniknya ketika memegang yang benar itu seperti apa, bisa ya. Kalau memang mau, kalau memang tidak ya secara alamiah aja dia memegang, tapi nanti kalau sudah lama-lama bisa dibetulkan, diarahkan ya cara memegangnya. Nah, itu biasa digunakan juga untuk itu. Dan kadang juga saya lihat, saya mengamati ya ketika anak-anak saya misalnya itu sekolah pertama belum nyaman ya, tidak mau ditinggal, itu biasanya dari ustadzahnya itu saya lihat itu diberikan ini kertas, alat tulis sama gambar, itu dia kemudian mulai nyaman hatinya itu dengan cara itu. Itu bisa jadi terapi untuk anak-anak di bawah umur itu. Baik, jadi dari melukis ini bisa membantu berbagai hal sebetulnya ya. Dalam rangka ini tadi menciptakan kenyamanan, kemudian bahkan terapi ini tadi ya dari berbagai gangguan psikis dan bahkan tadi fisik juga ya untuk stroke ini tadi. Baik, ini tidak terasa ya waktunya, sudah harus segera kita akhiri, dan ini Pak Amir juga semakin lengkap ini gambarnya, ada warnanya. Nah, Pak Amir, apa yang ingin disampaikan ke pemirsa, baik ini terkait yang dilukis maupun terkait tema kita hari ini, silakan. Terima kasih Mbak Ida. Jadi gini, jadi kalau saya sifatnya menggambar itu mengalir aja, jadi tanpa beban. Jadi kalau kita melukis dengan beban yang cukup berat, harus misalnya tuntutannya harus bagus, kemudian harus bisa merepresentasikan sesuatu, itu memang berat. Tetapi ketika kita melukis itu tanpa beban, itu jadi hasilnya itu kadang di luar ekspektasi kita. Bisa jadi itu bisa bagus luar biasa. Itu juga pada prinsipnya ini pengalaman saya pada waktu studi di S1 itu juga gitu. Saya di awal itu terlalu terbebani dengan konsep, harus bagus dan ini, terus waktu ketika di proses perjalanan itu saya memang stressingnya tinggi. Karena teman-teman saya sudah ini pencapaiannya luar biasa. Terus di titik tertentu saya seni lukis ya, yang saya suka itu apa, yang saya kuasai itu apa, ya udah lukis itu. Akhirnya alhamdulillah dari dosennya itu memberikan nilai maksimal. Kemudian di lukisan itu dosen itu minta dikirimkan untuk ikuti kompetisi. Malahan ya. Justru ya keluar dari konsep-konsep tadi. Iya. Jadi kita mengeluarkan potensi itu dari diri kita, itu apa sih yang paling disukai, paling gampangnya gitu. Tapi itu tadi mungkin juga
memang harus ada proses itu tadi ya Pak ya, Iya, jadi merasa iya. nggak nyaman dengan konsep yang ini, merasa Silahkan, terbebani. makanya saya siapin, silahkan dipilih. Jadi media yang paling disukai apa? Kalau memang sukanya cat ya pakai cat. Kalau pensil warna, pakai spidol. Itu Ya, aja. ya. Baik, baik ya Pak Amir. Bu Ana, silahkan apa yang ingin disampaikan ke pemirsa. Ya. Apa ya Mbak pesannya ya Mbak? Terkait melukis Ya, ini Bu. melukis ya. Bahwa sebetulnya melukis itu adalah sebuah proses ya. Sebuah proses bagaimana seseorang itu akan menuangkan ekspresinya ya. Ekspresi dari hati itu bisa dari rasa bahagia, rasa kecewa, rasa sedih ya. Tapi itu terlepas dari itu semua bahwa melukis itu sebagai sebuah terapi Bapak Ibu ya. Artinya kita bisa ketika kita sedang hati kita mungkin sedang tidak nyaman ya, tidak nyaman, kita bisa melakukan salah satunya cara ya, salah satu cara maksudnya. Ada beberapa cara mungkin ya. Itu salah satunya mungkin dengan cara menuangkan perasaan kita ke dalam tulisan itu, ke dalam lukisan ya, maaf ya. Itu saja Mbak Ida. Baik, terima kasih sekali Ibu Ana, Pak Amir sudah berbagi ilmu dengan pemirsa semuanya, sangat bermanfaat dan juga memberikan inspirasi ya. Mungkin selama ini kita belum pernah terpikirkan bahwa dari melukis ini kita bisa menuangkan ide kita, ekspresi kita, dan bahkan sebagai sarana terapi. Baik, sehat selalu Bapak dan Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.